review mungkin. Kemarin saya tadi baru saya beli ini nih, Lovebird yang baru COD ya. Jadi kita pengen review ya, jenis kelaminnya apa, terus gimana kondisinya. Ini tau nggak? Aduh, kalau Lovebird kurang paham. Oh kurang paham ya? Iya deh. Oh iya, benar kalau kita ke Kang Imron aja, karena dia itu teman-teman Imron itu lumayan tahu tentang hewan, karena dia tuh pencinta hewan, sangat cinta hewan. Padahal ya kalau cinta hewan tuh nggak boleh, apalagi sangat cinta. Atau kenapa? Kenapa ini? Karena sakit kalau lagi cita-citanya ditinggalin. Waduh. Ya nanti mungkin kita akan review tentang ini, tentang Imron. Saya gimana nih bukanya nih? Ada kurung kosong nggak, Cid? Aduh, mau pakai kandang aja gitu apa nanti di Kang Imron aja? Pakai kandang dulu aja biar nanti ini ada yang kosong nggak kandangnya? Kita cari dulu. Oke. Sebenarnya ini baru banget beli nih. Kita beli dari online, dari Facebook. Di situ banyak juga yang dilelang. Nah, kemarin saya dapat lelangan jenisnya itu ini Yoda Green. Saya dapat beli ini 400.000. Usianya itu sekitar 3 bulanan, termasuk balibu ya. Cuma saya belum tahu nih, karena saya baru pertama kali beli burung. Jadi saya harus tanya ke yang ahlinya. Ke Imron. Ada Cid? Oh iya. Oh iya. Nah ini. Yang masukin saya nggak tahu ya. Yang ini Cindi juga sering udah lama kenal ya. Iya sih. Kalau kenari. Kalau Lovebird dulu kan. Lovebird pertama. Nah, ini nanti kita akan jodohkan dengan ada yang sebelumnya beli itu yang warna skate viola, skate blue. Nah. Tuh. Lumayan masih takut karena terlalu lama di dalam kardus ya. Iya, kayaknya lama di base ini. Oke. Nanti kita pergi ke rumahnya Kang Imron ya. Ayo kita berangkat. Semuanya dekat juga. Halo. Kucing juga ada. Terlalu cinta sama hewan ini bahaya. Di kampung saya malah yang cinta hewan, saking cintanya ayam di depan rumahnya diembat. Malah punya orang. Teman-teman, ini kita sudah sampai di rumahnya Kang Imron. Kang Imron, ini saya baru beli ini dilelang. Oh, Umurnya katanya 3 bulan sampai 4 bulanan ya Cin ya? iya. Di Facebook kita belinya. Nah ini kita nggak tahu nih, karena masih awam dalam bidang perhewanan, apalagi saya nanya ke Cindi nggak tahu juga. Jadi saya minta tolong ke Kang Imron, karena saya dengar-dengar di Kang Imron di Bekasi ada Lovebird juga kan? Iya, betul sekali. Ya untuk itu mana? Terus biasanya kita sambil duduk aja, boleh? Oke, Ini Kang Imron, burung yang saya beli ini
kemarin barang-barang cilik sih. Nah, gimana dari segi jenis kelamin, terus kondisinya gimana, bisa dikasih tahu kami? Oke, pertama itu kita melihat dari usia dulu. Ini kalau dilihat usianya nih balibu masih nih, karena masih di kakinya masih banyak spot-spot hitamnya. Yang mananya ya? Gitu ya? Iya, sisik-sisiknya itu masih banyak hitam, belum full abu-abu. Ini balibu. Nah, untuk membedakan jantan betinanya, pertama bisa dilihat dari bentuk paruh. Ya, jadi bentuk paruhnya itu biasanya untuk lovebird jantan itu mempunyai bentuk paruh yang runcing dan kecil. Nah, gitu iya, gitu ya? menyudut dan kecil. Oh, tipis. Nah, untuk yang betinanya biasanya mempunyai bentuk paruh yang lebar, tumpul, sama dia tidak runcing, jadi melebar dia bentuknya, baik dari pangkal paruh maupun sampai di ujungnya posisinya melebar. Itu dari bentuk paruh. Oh, berarti kalau dari paruh ini kelihatannya apa nih? Ini sepertinya betina. Oh, prediksi betina ya? Prediksi betina ini, karena dari pangkal paruhnya dia sudah melebar ini, tidak melancip ini posisinya. Yang putih itu? Ya, Yang atas? iya, dari ujung paruh atas di bawah matanya dia sudah melebar gini, tidak begini. Siap. Ini dari bentuk paruh. Oke. Kalau selain dari paruh, dicek dari apa lagi, Kang Imran? Biar kita tahu. Oh, yang berikutnya bisa dari ukuran tubuh, tapi sebenarnya ini harusnya ada pembandingnya. Cuma kalau dilihat sih memang ukuran tubuhnya ini lebih besar. Cuma untuk ukuran tubuh itu biasanya lovebird betina lebih besar ukurannya daripada lovebird yang jantan. Oh, berarti kalau lovebird betina itu lebih besar ya? Ya, Itu pasti ya? pasti dan biasanya seperti itu, hampir 100% seperti itu. Terus yang berikutnya tuh dari bentuk kepala. Bentuk kepala biasanya kalau lovebird jantan itu bentuknya papas, tepak. Oh, kayak rambutnya tukul gitu? Iya, rambutnya tukul arwana gitu? Nah, kalau lovebird betina biasa bentuknya melengkung. Oh, jadi kepalanya. Nah, ini kalau saya lihat bentuk kepalanya itu lebih kepada melengkung. Sehingga kemungkinan bisa masuk dalam jenis kelamin betina ini karena melengkung. Itu dari sisi ukuran dan bentuk kepala lovebird. Oke, siap. Bentar ya, harus terpanin dulu. Nah, apa lagi sih? Katanya bisa dibedakan dari jenis lubang hidung ya Pak? Bisa. Salah satu contoh lainnya itu dari lubang hidung. Tapi biasanya tekniknya itu kita harus pegang burungnya, cuma ini nggak usah dipegang, ini sekedar pengetahuan. Ya. Salah satunya dengan meniup lubang hidungnya, kita pegang burungnya, kita rebahkan burungnya, lalu tiup lubang hidungnya. Oh, berarti pegang dulu, Iya, tiup. Oh. Kalau setelah ditiup lubang hidungnya itu berbentuk lonjong, biasanya kemungkinan lovebird tersebut berjenis kelamin jantan. Tapi kalau biasa setelah ditiup lubang hidungnya lebih cenderung berbentuk lebar, bulat dan melebar, rata-rata lovebird tersebut berjenis kelamin betina. Oh gitu. Selain itu ada lagi nggak? Ada banyak dah kalau mau mengeksplorasi jenis kelamin lovebird. Oh gitu ya? Iya. Yang berikutnya dari bentuk sayap. Oh, sayap. Bentuk sayap biasanya kalau lovebird berkelamin jantan itu bentuk sayapnya lebih cenderung menyilang atau saling menghimpit. Ekornya itu Sama- pas ekor gitu ya? sayapnya Jadi sayapnya teman-teman hilang ya? menyilang biasanya. Nah, untuk lovebird jenis berkelamin betina biasanya cenderung sejajar, membuka begini, karena biasa ini teknik dia juga saat nanti mengeram kan. Mengeram itu kan sayapnya akan turun ke bawah untuk menutup telur-telurnya. Nah,
Ini kalau dilihat bentuk fisiknya, bentuk sayapnya ini sejajar. Jadi ada kemungkinan ini lovebird ini berjenis kelamin betina. Selanjutnya adalah dari bentuk ekor. Ekornya. Ya, bentuk ekor juga bisa kita jadikan acuan. Kalau lovebird berkelamin jantan, biasanya bentuk ekornya itu, ujung ekornya cenderung melancip atau membentuk huruf V. Oh, Lancip, runcing. Itu untuk jantan. Nah, untuk betina lebih cenderung bentuk ujung ekornya itu melebar. Ya, dia seperti oh itu melebar ya? ibu jari ya, Oh, seperti jari-jari. Nah, ini kalau dilihat nih bentuknya nih melebar nih bentuk ekornya, ujung ekornya. Kemungkinan ini jenis kelaminnya betina. Oh, siap. Kalau yang selanjutnya apa lagi? Selanjutnya bisa kita lihat dari lingkar kacamata. Ini alternatif cara mengecek jenis kelamin lovebird bisa dari lingkar kacamatanya. Lingkar kacamata itu yaitu lingkaran berbentuk putih yang mengelilingi mata lovebird. Oh, Ya, biasanya kalau lovebird berjenis kelamin jantan, lingkar kacamata berwarna putihnya itu lebih cenderung berbentuk oval atau lonjong. Ya, dan untuk yang berjenis kelamin betina biasanya lebih cenderung lovebird ini lingkar kacamatanya yang berwarna putih itu berbentuk bulat, presisi, dan lebih lebar. Lingkar kacamata putihnya. oh ini juga lebar ya? Ini kalau dilihat secara visualisasi, bentuk lingkar kacamata putihnya ini bulat dan lebar. Jadi kemungkinan ini berjenis kelamin betina. Berarti secara dari poin 1 sampai tadi berapa? Secara poin 1 sampai poin terakhir ya, saya lupa itu ada 4.000 poin ya. Ini secara gambaran umum visualisasi berdasarkan pengamatan mata awam, ini lovebird ini hampir berjenis kelamin betina dari keseluruhan kriteria yang disebut tadi. Tapi untuk lebih meyakinkan lovebird ini berjenis kelamin jantan atau betina, bisa menggunakan namanya DNA sexing. Itu gimana? Itu lebih akurat lagi DNA sexing. Jadi tingkat presisinya itu 99% lah kalau DNA sexing tidak akan meleset. Itu caranya adalah sebagai berikut. Jadi gimana untuk DNA sexing itu? Oh, DNA sexing itu karena namanya DNA ya berarti akan yang pertama itu prosedurnya biasanya kita bawa ke laboratorium atau ke dokter hewan atau dokter-dokter lain yang bisa menginformasikan DNA sexing si lovebird. Itu kita bawa ke sana, nanti yang diambil itu sampel darahnya. Oh, darahnya. Sampel darah, karena DNA itu kan sifatnya dari darah, ya kan? Untuk mengetahui nanti darah itu akan dikalibrasi atau apa namanya itu di sana, mungkin bagian laboratorium lebih tahu. Nanti itu akan dicek per detail-detail item darahnya. Biasanya biayanya itu kurang lebih ya kisaran 150.000 ke atas lah. Oh gitu. Ya, itu nanti diambil darahnya, nanti kita tunggu hasilnya. Nah, nanti begitu udah ketahuan hasilnya, nanti akan kelihatan tuh intinya, maksudnya setelah dia lakukan sampel ini, lovebird ini berjenis kelamin ini. DNA sexing itu lebih pasti. Karena dia kan kromosom dan apapun namanya itu yang di dalam darah untuk menentukan jantan betinanya lebih kelihatan di hasil DNA-nya. Begitu ya. Dan keuntungan DNA sexing itu adalah bagi yang ingin pemula memelihara lovebird, ingin beternak, itu lebih jelas. Oh iya. Jadi Tidak nunggu-nunggu ya? Tidak nunggu-nunggu, tidak galau, ini bener jantan atau betina. Jadi bagi pemula itu sudah punya kepastian, sehingga kalau mau diternakan sudah punya pegangan dari si DNA sexing tadi. Jadi tidak membuang waktu. Kalau ini bisa bertelur sekitar berapa bulan kalau lovebird-nya? Ini Kan masih baru, berarti belum bisa ya? belum bisa ini. Nanti kurang lebih 4 bulan 5 bulan lagi lah. Oh gitu ya. Masuk masa birahinya.
Oh jadi ada masa birahinya ya? Ada, ini kan masa peralihan dari anak ya, dari kawin ke balihu, nanti peralihan dari balihu ke dewasa, ada lagi peralihan dari dewasa siapan ke dewasa siap kawin. Oh berarti ada tahap-tahap. Ada. Untuk sementara ya seperti itu. Oh jadi emang saya tuh kecil ya, sebelumnya kan ada yang jantan di rumah tuh. Siap. Kita emang nyari yang betina. Kata penjualnya ini betina, katanya prediksi. Cuma katanya betul kata kayak tadi harus pakai DNA sexing katanya kalau pengen kelasnya. Ya, apalagi kalau pemula ya. Kalau pemula kita supaya tidak ada ragu-ragu lah dalam memelihara dan menjodohkan, karena buang waktu nantinya gitu kan. Kalau untuk mempercepat proses lebih baik DNA sexing. Kalau dari snot gimana nih? Kalau dari snot ini aman, ini kering. Kalau snot tuh gimana sih? Gejala snot itu biasanya ada gumpalan pada mata. Oh mata. Iya, Jadi kayak berair gitu kayak. betul. Snot itu termasuk di dalam matanya ada gumpalan berwarna merah. Nah itu sebenarnya sangat mengganggu. Cuma ini kalau dilihat ini sehat, ini semuanya kakinya kering, cengkramannya bagus, matanya cerah, matanya terbuka, kering, tidak berair, paruhnya kering, Oh. bulunya pun keluar warnanya tidak kusam, tidak redup, ini bagus ini. Kakinya tuh ngebima tuh gimana? Ngebima. Kalau ngebima itu sebenarnya kelainan pada kaki yang tidak sama dengan kelahirannya. Maksudnya biasa normalnya lovebird itu kan kakinya berbentuk C ya. Oh C gini. Cuma gini. ngebima itu salah satu jari kakinya biasanya ke atas gitu. Kayak gini ya. Ya, itu biasanya faktor bawaan lahir atau bisa juga karena kelahi di koloni ya, dalam membiukan dengan yang ada di dalam membiukannya itu Payutak nih. ya. Tuh kalau ngebima. Ini tidak ngebima, ini mah. Normal berarti ya ini ya. Ini mah aman, normal, bagus. Sae, ganteng, gelis dah ini mah. Padahal baru diambil nih, tapi udah bom bunyi. Iya. Tuh. Bagus ini kalau dilihat, ini lincah, aktif. Yang penting mah aktif. Kalau pasif apalagi mati tidak layak untuk diternakan. Gimana tenangnya kalau gitu mau mati-mati? Itu yang penting aktif, dia aktif di medsos, aktif di yang penting aktif. Burung aktif itu menandakan burung tersebut sehat secara lahiriah dan batiniah. Amin. Dan tidak stres. Nah kalau ini bagus mentalnya, dengan jari pun tidak gerabagan. Ini bagus, ini tinggal dimapankan saja, terus sama makanan dijaga. Dikasih ekstra puding juga. Ekstra puding. Kalau untuk mau mempercepat birahi ya harus rutin ekstra pudingnya. Seperti Puding ya, bukan puding. Puding, kalau puding mah agar. Oh iya. Iya, dikasih puding ntar mau. Ini ngomongnya puding. Iya, mau orang Sunda. Orang Sunda. Food. Lain ekstra puding. Ekstra puding. Lovebird makan puding, itu mah bukan lovebird. Yang punya lovebird. Ya, makasih ilmunya nih. Oke, Kalau ngelatihnya gimana nih? ngelatih untuk Untuk apa? menjodohkan, masih menjodohkan. Oh, menjodohkan mah Awal-awalnya. tahapan awal ya, setelah kita memastikan ini benar-benar betina dan yang satunya pejantan, ya awal-awal di rendengkan aja dulu kandangnya, saling didekatkan, dirutinkan setiap hari, dimandikan. Kalau dia bisa mandi sendiri, sediakan cepuk. Kalau dia nggak mandi sendiri, dispray. Setelah dispray, jemur, disandingkan dengan kandang yang sudah ada pejantannya. Bagusnya mandikannya tuh cepuk aja. Yang bagusnya. Bagusnya cepuk karena dia lebih lebih alami dan lebih ya basah, karena dia tahu sendiri kan mana yang belum basah tubuhnya. Tapi kalau tidak terbiasa dicepuk mah disemprot. Nah, disemprot juga kita harus perhatikan, jangan terlalu sering menyemprot bagian mata dan pipi, hidung, karena itu bisa flu dan itu bisa senut. Berarti bisa corona juga ini ya? Bisa kolor. Corona bisa. Harus kasih masker ini, Cin. Kasih masker, Cin. Iya.
Tidak, kita buat jangan terlalu sering menyemprot bagian kepala, kan di situ ada telinga. Telinga itu kan beresiko tuli. Kalau tuli Bunyi. bukan, nanti dia kan lovebird ini biasanya hidup berkoloni, mendengar panggilan dari lovebird lain. Jadi ketika dia tidak bisa mendengar, ya nanti dia tidak akan menyaut dengan lovebird yang lain. Oh gitu ya. Tapi bagusnya dilatih menggunakan cepuk supaya mandi sendiri aja. supaya mandi sendiri itu lebih bagus, karena dia yang tahu Apa mandinya ya? bagian yang belum basah, kapannya dia mau mandi gitu kan. Tuh. Apalagi kalau misalkan si pemilik lovebird ini pegawai kantor, kan perlu waktu tuh untuk menyemprot. Kalau sudah terbiasa cepuk, taruh cepuk, pagi mandi, selesai ambil. Jadi kita tidak perlu bersusah payah. Waktu ya. Begitu. Oh, Benar. Nah teman-teman, itulah review dari kawan saya ini, pecinta hewan dari asli Bekasi. Itu ada kucingnya, ada burungnya pun ada, pokoknya semuanya hewan ada. Tapi kawan, Kecoa ada. oh kecoa juga ada ya? Ada, tikus, cicak, semua. Tapi jangan terlalu cinta sama hewan tuh. Kenapa? Karena kalau kita pas cinta-cintanya tinggal itu sakit. Ah. Itu dia. Oke, jadi intinya burung ini bagus ya. Bagus. Sip, terima kasih. Jin, berarti kita bisa Beternak beternak lovebird nih, tapi masih lama katanya, masih menunggu waktu. ya ada tahapan-tahapan. Intinya mau bersabar. Sabar dulu aja ya. Oke, oke. Sambil terus memantau perkembangannya. Oke, untuk part 2-nya nanti kita akan menjodohkan sama Akang Cindy. Ada ya di rumah yang split viola. Katanya itu udah fix jantannya. Wah, itu lebih bagus tuh. Sip, Udah sip. fix jantan ya. Oke, sekian dari kami. Salam Kicau namanya.